Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang peta. Tentu kalian tahu apa itu peta. Gambar petanya saya yakin kalian semua sudah tahu. Di sekolah dasar juga saya yakin kalian sudah pernah mengetahuinya. Peta di sini adalah suatu gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta ini terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Dengan adanya peta di sini kalian mampu dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan pada peta tersebut, baik mengenai lokasi, baik mengenai sumber daya alam, baik informasi tentang lokasi pegunungan ataupun informasi tentang daerah pertambangan. Di sini semua sudah dijelaskan pada peta. Ayo kita simak gambar peta di bawah ini. Di sini ada peta wilayah Indonesia. Nah, dengan adanya peta wilayah Indonesia ini kita dapat mengetahui Indonesia ini berbatasan dengan negara mana saja. Nah, di sini kita bisa lihat di peta. Kemudian Indonesia ini dikelilingi oleh samudera apa saja. Ini kita bisa mengetahui dari peta. Dan Indonesia ini berdekatan dengan benua apa saja. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari peta. Di samping itu juga kita dapat mengetahui batas wilayah Indonesia secara astronomis. Misal kalau kita lihat pada peta Indonesia ini secara geografis, batas wilayah Indonesia bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kemudian batas wilayah Indonesia bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian batas wilayah Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kemudian batas wilayah Indonesia bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunannya. Jadi dalam membuat peta di sini, petanya di sini ada komponen penyusunannya. Adapun komponen penyusunan peta ini terdiri atas 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi utara, 4. Simbol peta, 5. Garis astronomis, 6. Insert, 7. Legenda, dan 8. Sumber peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta di sini menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, berupa hutan, berupa perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta maksudnya di sini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1.000.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta ini berbanding dengan 1.000.000 cm atau 1 km di lapangan. Dalam skala peta di sini dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Pertama, skala angka. Skala angka di sini berwujud perbandingan angka, misal 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta
sama dengan 10.000 cm di lapangan. Itu adalah contoh dari skala angka. Kemudian nomor 2, skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis itu adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis atau grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Jika kita lihat gambar di atas ini, di sini ada gambar grafis, skala grafis atau skala garis. Pertama 0 km, kemudian di sebelah kanannya 5 km, di sebelah kanannya lagi 10 km, di sebelah kanannya lagi 15 km, dan sebelah kanannya lagi 20 km. Nah, dari skala garis di sini kita dapat mengetahui bahwasanya ada rentang jarak 5 km. 0 sampai 5, 5 sampai 10, artinya di sini ada jarak 5 km. Jadi kalau kita dijadikan skala angka, skala grafis ini, maka skalanya adalah 1:5 km. Nah, kalau 1:5 km ini dijadikan cm, maka di sini di sini menjadi penjelasan jadi 1:500.000 cm. Yang ketiga adalah orientasi utara atau arah mata angin. Biasanya sebuah peta di sini memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi atau beraneka ragam. Biasanya penempatan orientasi utara di sini terdapat pada kolom legenda atau pada bagian kosong di muka peta. Gambarnya seperti ini. Biasanya utara ini berada di paling atas utara. Kemudian paling bawah ini selatan, sebelah kiri di sini barat, dan sebelah kanan di sini arah timur. Ini adalah yang umum dipakai oleh orientasi utara atau arah mata angin untuk menunjukkan lokasi arah mata angin pada peta. Sekian dulu pelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.